Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemarin terakhir ada tugas tafsir ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan yang sudah mengirimnya. Nah, dan saya sangat menyayangkan bagi yang tidak sempat mengirim. Entah itu jawaban benar, entah itu salah. Antum kirim aja dulu. Kenapa nggak dikirim? Yang sudah mengirim, yang ini saya urutkan berdasarkan yang sudah mengirim ya, yang sudah saya input nilainya. Saya urutkan berdasarkan yang lebih dulu mengirim. Yang pertama Zaki Muslim. Nah, kemudian yang kedua Hilmi Zayan. Kemudian yang ketiga Irsyada Al-Mumtaz. Kemudian yang keempat Azra Afifah. Kemudian yang kelima Hajar, insyaallah. Kemudian yang keenam Alia. Alia ini lengkapnya siapa ya? Hamna ya, Hamna Alia, kelas 9. Nah, kemudian Sofi Nafiah. Kemudian Asma Nur Wahidah. Kemudian Zinat. Kemudian Hayu. Kemudian Malika Balkis. Terus kemudian Afiah Briliani. Kemudian Maritza. Kemudian ini masih dia, ini yang ngumpulkan hari Selasa ya. Anggita. Terus kemudian sudah sepertinya. Hanya beberapa, hanya segelintir anak yang mengumpulkan. Nah, tambah satu lagi ya, tambah lagi itu Aziz. Ya, Aziz ini ngumpulin ya terus di. Oh belum deh, Aziz belum ngumpulin, ini tugas yang sebelumnya lagi. Nah, sepertinya cuma itu aja yang mengumpulkan. Nah, ini bagi yang belum mengumpulkan, besok lagi jangan malas kayak gitulah. Berapa sih beban yang harus kalian untuk mengerjakan 10 nomor ABC-an doang? Ngetik chattingan sama teman bisa lama, tapi cuma ngetik doang gitu masa nggak bisa lamanya. Ini sangat saya sayangkan sekali. Nah, jadi ya besok lagi kalau ada tugas ya langsung dikerjakan saja. Nah, tentu saja meskipun saya belum sempat membalas, mungkin cuma saya baca atau ternyata belum saya baca, memang sengaja ya tungguin. Memang sengaja tungguin yang belum biar pada nyusul. Nah, tapi pasti sebelum hari H saya bahas, pasti nilainya sudah saya input duluan, insya Allah. Nah, kita bahas ya. Makna mutimmu nurihi dalam firman Allah. Nah, adalah mutimmu nurihi itu dia ya kalau secara bahasa dia menyempurnakan cahayanya. Ini secara bahasa aja. Tapi di sini masalahnya adalah makna secara istilah. Jadi yang dimaksud dari tafsir dari mutimmu nurihi adalah dia memenangkan dan meninggikan agamanya ya. Dimaksud dalam cahaya di sini adalah agamanya. Naam. Jadi jawaban yang benar adalah B. Makna liyudhiruhu dalam firman Allah yaitu liyudhiruhu ala dini kullih. Nah, untuk liyudhiruh itu untuk menampakkan. Nah, berarti sini adalah untuk menampakkan atau untuk meninggikan. Yulidhuru. Nah, untuk menampakkan, untuk meninggikan agar bisa dilihat perkembangannya oleh orang-orang kafir. Walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir itu dia tidak menyukainya. Nah, di antara bentuk kezoliman yaitu seseorang menzolimi A diri sendiri, B orang lain, C robnya, semuanya semuanya benar adalah benar. Nah, semuanya benar.
Nah, semuanya benar. Jawaban A, B, C semuanya benar. Mendolimi diri sendiri dengan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, atau memakan makanan yang dia memudaratkan kepada dirinya, mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain, mendolimi Robnya dengan berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah, kemudian yang keempat, orang yang paling besar kedzalimannya yaitu orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas ya, insyaallah. Dihalangi dari mendapatkan hidayah merupakan hukuman karena membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membuat kedustaan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipalingkan Allah Subhanahu wa taala dari jalan kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam, di antara jalan yang ditempuh oleh musuh dalam memerangi kaum muslimin yaitu dia A. Kekuatan militer, B. Perang pemikiran, C. Kekuatan ekonomi, D. Semuanya benar. Semuanya benar. Kekuatan militer dengan berperang, benar. Zaman dahulu, mungkin sampai sekarang. Bagaimana Syria itu atau negeri Syam secara umumnya, mereka masih saja berperang sampai sekarang. Dengan presiden mereka yang bernama Bashar al-Assad itu. Nah, Bashar al-Assad itu terlalu bagus ya. Assad artinya singa. Bashar al-Kalb ya. Naam, dia orang yang ya Masya Allah, ya subhanallah. Dia orang yang kejam terhadap penduduknya. Mau lihat aja di beberapa video di YouTube kota Damaskus, di Masjid Agung Syria di tahun ini sama tahun ini, dilihat aja, ngeri. Nah, perang pemikiran, ini jelas perang pemikiran. Orang-orang ingin menyusupkan pemikiran-pemikiran sesat dalam beberapa konteksnya. Nah, orang yang paling gampang menyusupkan sihir ya, pelajaran sihir. Orang nonton Doraemon, pintu kemana saja ini. Dia udah diajarkan sihir. Atau yang lebih parah, orang muslim nonton Harry Potter, itu jelas sihir. Bahkan sihir yang tidak disembunyikan, itu sihir yang dinampakkan. Dia sekolah di sekolah sihir, terus diajari mantra-mantra, terus apa itu. Alhamdulillah saya nggak pernah nonton, cuman tahu judulnya aja. Sekarang nggak tahu berapa seri Harry Potter and the apa nih, Sorcerer's Stone itu, batu ya. itu itu adalah salah satu hal yang disisipkan orang barat untuk merusak akidah dari seorang muslim. Karena emang sihir itu memang benar adanya, dan mereka itu ada, dan pasti mereka itu mereka berasal dari jin. Konten-konten YouTube sekarang nggak ada zaman ya nonton film tuh jarang. Biasanya tuh nonton YouTube karena biasanya gratisnya tuh unlimited YouTube, jadinya nontonnya YouTube. Kalau nonton YouTube itu banyak tuh channel-channel Indigo yang mereka mengungkap di sini itu ada apa di sini. Itu semuanya laris menjadi trending topik. Nah, itu termasuk penipuan massal. Nah, kebohongan, kedustaan yang nyata. Tidak mungkin dia mengetahui sesuatu hal gaib yang telah terjadi zaman dahulu yang dia belum pernah melihatnya kecuali karena bantuan setan. Nah, tujuan musuh dalam memerangi agama Allah yaitu dia ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Allah mempersaksikan tentang huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Berarti Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan yang pertama, dia Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan arsala rasulah, dialah Allah yang mengirim rasulnya. Berarti yang pertama adalah rasul. Nah, mempersaksikan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Benar. Kemudian yang kedua, bil huda wa dinil haq.
petunjuk bagi manusia, yang kedua, dan dinilah hak, yang ketiga itu adalah agama yang benar. Jawaban ada 3. Jadi jawabannya adalah ABC benar, berarti jawabannya semuanya benar. Tanda bahwa Islam telah dimenangkan atas seluruh agama yaitu tandanya adalah banyaknya harta, bukan ketinggian di atas seluruh agama selain Islam. Itu yang benar. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan malas, gunakan waktunya sebaik mungkin.